Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wita Rina Zai dengan NIM 4182211006 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Mercubuana. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah Proses Mining dengan judul Analisis Proses Bisnis, Pengajuan dan Persetujuan Pinjaman Bank. Dalam dunia perbankan, ada banyak proses bisnis yang dilakukan setiap hari. Salah satunya yang paling penting adalah proses pengajuan dan persetujuan pinjaman. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari nasabah mengajukan aplikasi pinjaman, pengecekan dokumen, analisis kelayakan kredit, hingga akhirnya diputuskan apakah pinjaman disetujui atau ditolak. Namun pada praktiknya proses ini sering menghadapi kendala, misalnya keterlambatan, adanya variasi alur atau bahkan penyimpangan dari SOP yang sudah ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan pendekatan proses mining. Proses mining sendiri terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama discovery untuk membangun model proses dari data log, kemudian conformance checking untuk membandingkan hasil model dengan SOP yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah enhancement, yaitu melakukan analisis perbaikan agar proses lebih optimal. Nah, analisis ini menggunakan dataset berupa file log.csv yang berisi data event log. Di dalamnya terdapat 4 komponen utama, yaitu case ID, activity, timestamp, dan resource. Case ID adalah identitas dari setiap kasus pinjaman, kemudian activity adalah aktivitas yang dilakukan seperti submit, application, review, atau credit check, kemudian timestamp mencatat kapan aktivitas tersebut terjadi, dan kemudian resource adalah job desk orang yang mengajukan pinjaman tersebut. Untuk mengolah dataset ini digunakan beberapa tools, antara lain Python, library PM4PY, PW untuk menganalisis proses mining, kemudian Matplotlib untuk visualisasi, serta Google Colab sebagai lingkungan eksekusi. Nah, dataset ini adalah hasil dari simulasi saya sendiri. Kemudian proses discovery. Tahap pertama adalah proses discovery. Dari total 50 kasus pinjaman, ditemukan 2 pola utama. Yang pertama, sebanyak 36 kasus atau 72% berakhir dengan persetujuan pinjaman dan dana dicairkan. Nah, kemudian keduanya tuh 14 kasus atau 28% berakhir dengan penolakan pinjaman. Artinya data log konsisten mengikuti SOP tanpa ada varian proses lain yang menyimpang. Proses ini kemudian divisualisasikan menggunakan beberapa model, yaitu Petrinet yang memperlihatkan bahwa semua aplikasi pinjaman wajib melalui credit check sebelum menuju tahap persetujuan. Model ini juga memperlihatkan kondisi awal dan akhir yang jelas, sehingga tidak ada aktivitas yang menggantung. Kemudian ada model BPMN yang menggunakan notasi standar bisnis. Dari diagram BPMN terlihat alurnya linear. Dan ada satu gateway sederhana setelah tahap credit check yang menentukan apakah aplikasi akan disetujui atau ditolak. Kemudian ada SOP acuan. SOP atau alur teoretis dari proses ini juga cukup jelas. Setelah nasabah mengajukan aplikasi, dokumen direview, lalu dilakukan credit check. Dari sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika layak, maka masuk ke tahap approval, lalu dana dicairkan. Kedua, jika tidak layak, maka aplikasi ditolak di tahap rejection. SOP ini menjadi dasar acuan untuk mengecek apakah data log sesuai dengan prosedur resmi. Kemudian conformance checking. Hasil conformance checking menunjukkan hasil yang sangat baik. Fitness 1, precision 1, deviation
0%. Artinya semua kasus dalam data log sepenuhnya sesuai dengan SOP. Tidak ada satupun kasus yang menyimpang. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan terhadap prosedur sangat tinggi. Kemudian analisis durasi kasus, slide 9. Berikut dilakukan analisis durasi. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata kasus selesai sekitar 7.200 detik. Sebagian besar kasus berada di rentang 6.000 sampai 9.000 detik. Namun ada juga beberapa kasus yang lebih lama, bahkan mencapai 12.500 detik. Kasus-kasus yang jauh lebih lama dari rata-rata ini dianggap sebagai outlier dan mengindikasikannya adanya keterlambatan. Identifikasi bottleneck. Dari analisis bottleneck, hambatan utama ada di transisi kredit cek menuju approval. Durasi median di tahap ini mencapai 4.200 detik, lebih lama dibandingkan transisi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bagian persetujuan memakan waktu paling banyak dan menjadi titik krisis dalam keseluruhan proses. Keterbatasan, meski hasil analisis terlihat sempurna, perlu dipahami bahwa data yang digunakan adalah data simulasi. Karena berbasis simulasi, wajar jika tidak ditemukan deviasi, padahal dalam kondisi nyata, sangat mungkin ada variasi proses, kesalahan pencatatan, atau prosedur yang berubah tapi belum tercatat di SOP. Selain itu, dataset ini juga tidak menyediakan informasi detail seperti sumber daya yang terlibat atau waktu aktivitas mulai dan selesai. Jadi, analisis lebih lanjut terkait efisiensi kerja individu belum bisa dilakukan. Kemudian rekomendasi perbaikan. Berdasarkan temuan tadi, ada beberapa rekomendasi perbaikan, yaitu monitoring real time menggunakan dashboard agar proses yang melewati batas waktu normal bisa cepat terdeteksi. Kemudian otomatisasi kredit cek dengan integrasi ke sistem eksternal seperti BI checking atau OJK agar tidak perlu dilakukan secara manual. Ketiga, parallel approval, yaitu melibatkan lebih dari satu pejabat berwenang untuk mempercepat persetujuan. 4 adalah standarisasi dokumen, sehingga syarat-syarat yang diajukan lengkap dari awal dan tidak perlu diverifikasi ulang. Kemudian kesimpulan dari keseluruhan analisis ini dapat disimpulkan bahwa proses bisnis pengajuan pinjaman sepenuhnya sesuai SOP tanpa deviasi. Hambatan utama adalah bottleneck ada di transisi kredit cek menuju approval. Untuk perbaikan ke depan, perlu adanya otomatisasi dan monitoring real time agar proses berjalan lebih efisien dan tidak menimbulkan keterlambatan. Baik, demikian pemaparan saya mengenai analisis proses bisnis pengajuan dan persetujuan pinjaman bank menggunakan metode proses mining. Semoga hasil ini bisa memberikan gambaran bahwa proses mining tidak hanya memvisualisasikan proses, tetapi juga membantu mengevaluasi kepatuhan, mendeteksi hambatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan nyata. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Ibu dosen pengasuh mata kuliah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.